Cara membuat form input data untuk database Excel tanpa coding. Saya ingin menunjukkan salah satu fitur dalam Microsoft Excel yang belum banyak orang ketahui. Karena secara default atau secara settingan awalnya, fitur ini tersembunyi. Dengan fitur itu, kita bisa melakukan penginputan data bukan pada area lembar kerja, tetapi pada jendela formulir. Dan setelah kita menginput data di jendela formulir tersebut, maka data-data tersebut akan bisa ditampilkan pada lembar kerja. Kita langsung aja praktekkan. Sebelum kita mengaktifkan fitur tersebut, kita bikin untuk judul kolom tabelnya, atau biasa kita sebut dengan header tabelnya. Pertama-tama kita bikin dulu misalnya nomor induk siswa misalnya. Terus ada nama siswa. Terus ketiga jenis kelamin, terus keempat itu misalnya kelas. Dan yang terakhir misalnya alamat ya. Alamat atau domisili terserah ya teman-teman. Ini adalah keterangan-keterangan untuk header tabelnya. Kita rapiin dulu. Kalau udah kita blok. Habis itu kita masuk ke menu home di format as table. Kita pilih aja desainnya sesuai keinginan kita, kan? Terus nanti akan muncul jendela baru yaitu create table yang di bagian my table has header-nya kita checklist aja, kemudian kita klik OK. Kalau udah, bagian ini yang terpenting, kita akan menampilkan fitur form pada Microsoft Excel. Karena secara default, fitur tersebut tersembunyi. Gimana cara menampilkannya? Kita klik menu file. Setelah kita klik menu file, teman-teman pilih yang option. Nanti akan muncul Excel option. Teman-teman pilih yang quick access toolbar. Setelah kita klik, nanti di choose command from, teman-teman pilih yang pilihan kedua nih. Yang comments not in the ribbon, setelah kita klik, nanti kita scroll nih yang bawah, kita cari yang form. Nah, ini kita udah ketemu yang form, kita klik, terus kita add. Nanti dia akan pindah ke area yang sebelah kanan sini. Setelah itu, jangan lupa untuk yang show quick access toolbar, teman-teman checklist. Nanti untuk posisinya, teman-teman bisa sesuaikan. Bila teman-teman pilih di below ribbon, nanti dia akan muncul di atas name box di sini. Kalau teman-teman pilih yang above ribbon, nanti dia akan muncul di area yang warna hijau sini. Teman-teman bisa sesuaikan aja, misalnya saya di above ribbon. Udah itu, ini sudah di checklist, yang formnya udah masuk di sebelah kanan, kita baru klik OK. Setelah diklik OK, nanti di sini muncul tuh, di sebelah icon save akan muncul icon form yang barusan kita tambahin. Nah, untuk mengaktifkannya, kita klik nih di salah satu header table, terserah mau di NIS, nama siswa, terserah. Udah itu kita klik ikonnya, nanti akan muncul nih jendela baru. Nah, di jendela ini kita akan menginput data-datanya. Biasanya kan kita bisa langsung mengisi datanya di area lembar kerja ya di sini. Caranya misalnya kita mau nginput data yang pertama nih. Nomor induk siswanya SW strip 001. Nah, kita kan udah menginput nomor induk siswa. Berikutnya kita ingin menginput nama siswa. Untuk memindahkan kursor dari bar nomor induk siswa ke bar yang di bawahnya, yaitu di nama siswa, teman-teman ketik tombol tab yang berada di keyboard teman-teman. Ketika kita ketik tombol tab, maka otomatis dia akan pindah ke bar yang ada di bawahnya. Kemudian kita input untuk nama siswanya. Sebagai contoh misalnya Anton. Ya. Jenis kelamin, untuk pindah ke bawah kita ketik tab lagi. Jenis kelamin laki-laki. Terus untuk kelas kita ketik tombol tab lagi. Kelasnya misalnya kelas 12, IPA 1. Misalnya. Untuk alamat, misalnya kita ketik tab lagi, alamatnya misalnya Jakarta Barat. Kalau sudah ke input semua, baru kita tekan tombol enter. Ketika kita udah tekan tombol enter, teman-teman bisa lihat nih, data yang barusan kita ketik di area Windows ini
akan muncul di lembar kerja. Untuk berikutnya juga kita bisa masukin SW strip 002. Untuk pindah ke bar yang di bawahnya, yang di nama siswa, kita ketik tombol tab. Nama siswanya siapa? Misalnya Ika. Jenis kelamin kita tab dulu, perempuan. Terus kita ketik tab lagi, kelasnya berapa? Misalnya 12 IPA 2. Kita tab lagi, alamatnya misalnya Tangerang. Udah keisi semua, kita baru ketik tombol enter. Nanti masuk lagi data yang barunya. Pokoknya gitu aja terus. Kita cukup untuk mengetikkan semua data yang ada di sini. Nanti otomatis hasil inputan kita akan muncul ketika kita ketik tombol enter. Kayak gitu. Misalnya saya bikin sampai 5 ya. Misalnya kita ada 5 siswa aja. Kalau udah cukup ya udah tinggal kita close aja. Kayak gitu caranya teman-teman kalau misalnya kita mau menginput data gitu kan. Misalnya mau nginput data baru lagi ya udah tinggal kita arahin lagi kursor kita ke salah satu header table, terus kita klik lagi icon di form ini, terus kita masukin lagi nih. Misalnya ini kan udah 5 nih, kita mau masukin ternyata ada anak baru. Kita klik aja new di sini, kita klik tombol new, terus nanti kita masukin lagi deh data baru SW006. Kita ketik tab untuk pindah ke bar yang ada di bawahnya ini. Tab, setelah berpindah masukin lagi nama siswa yang baru, misalnya namanya Melani ya. Tab, jenis kelamin perempuan. Kelasnya misalnya 12 IPA 1. Tab misalnya Jakarta Pusat. Enter. Nah, kayak gitu, mudah bukan? Terus gimana? Kita bisa nggak melakukan pengeditan? Bisa nih. Sebagai contoh gini, misalnya atas nama Wati nih, yang atas nama Wati kita mau edit nih. Dia ternyata alamatnya bukan di Jakarta Pusat. Misalnya kita mau ganti ke Tangerang gitu kan. Caranya kita langsung aja klik kriteria. Teman-teman klik yang bagian tombol kriteria. Misalnya tadi kita mau apa? Tadi kan mau ngerubah alamat atas nama siswa yang bernama Wati kan. Kita masukin aja misalnya nama siswa Wati. Habis itu kita langsung find preview atau find next. Nah, udah find preview, nanti keluarkan nama Wati, langsung aja kita klik nih di area alamat, kita ubah nih, datanya kita edit jadi Tangerang. Nih, ini kan Tangerang. Nah, sebelumnya di sini kan Wati Jakarta Pusat kan. Nah, sudah kita ganti Tangerang, kita ketik enter. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi Tangerang. Kalau mau delete juga gimana? Bisa nggak? Bisa juga. Sebagai contoh di sini misalnya atas nama Iwan ternyata dia udah pindah gitu. Kita mau delete nih data Iwan. Kita masukin aja. Kita masuk ke kriteria. Kita masukin nama siswanya Iwan. Nah, udah oke. Kita klik nih find preview atau find next. Kita coba-coba aja ya find preview atau find next. Nah, ini masukkan nama Iwan. Udah, langsung kita delete aja. Delete, nanti dia akan muncul nih. Langsung kita oke aja nih. Kita lihat nih, sebelumnya Iwan ada ya. Kalau kita udah klik oke, nah yang atas nama Iwan jadi hilang. Kalau udah oke, tinggal kita close aja. Jadi begitu teman-teman cara membuat form input data untuk database Excel tanpa coding. Dengan mengaktifkan fitur formulir pada Quick Access Toolbar di Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi.